Dengarkan dulu pantun 2 karat. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Tepi laut rupanya dalam. Waalaikumsalam. Si Lulu minum kelapa. Kamu lagi apa? Ke pasar jual ikan 1 ton. Ini aku lagi nonton. Biar paten. Balas pantun aku dong. Di kolom komentar. Video ini akan membahas tentang manfaat dan ruang lingkup sejarah. Silahkan menonton sampai selesai. Manfaat belajar sejarah menurut Nugroho Noto Susanto ada 4, yaitu 1 manfaat yang bersifat edukatif, 2 manfaat yang bersifat inspiratif, 3 manfaat yang bersifat instruktif, 4 manfaat yang bersifat rekreatif, 1 manfaat yang bersifat edukatif. Manfaat ini sering kita jumpai dengan ucapan, belajarlah dari sejarah, sejarah mengajarkan kepada kita. Hasil yang diharapkan dari pelajaran-pelajaran sejarah itu adalah wisdom, yakni kearifan atau kebijaksanaan. Nilai sejarah terletak pada kenyataan bahwa ia mengajarkan kepada kita tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia. Sebagai sumber pengetahuan yang mengajarkan generasi muda nilai kepahlawanan dan persatuan. Dari sejarah bisa diambil hikmah dan dijadikan pelajaran di masa yang akan datang. Kita harus kompak bersatu dan jangan sampai dipecah belah oleh bangsa asing. Ibu ingin bertanya, benarkah sejarah itu berulang? Jawabannya, salah. Tidak ada peristiwa yang dapat terjadi lagi karena sejarah itu sifatnya Geschichte ist einmalig, yang artinya sejarah hanya terjadi sekali saja. Contohnya, tidak akan pernah terjadi lagi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tidak akan ada lagi juga pertempuran atau perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949. 2. Manfaat yang bersifat inspiratif, yakni memberikan ilham, inspirasi, dan ide. Meningkatkan moral dan semangat generasi muda dari peristiwa sejarah. Hal ini bisa didapatkan salah satunya dengan cara mempelajari kejayaan Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nyatanya dahulu Indonesia adalah bangsa yang besar dan maju. Dibuktikan pada masa kerajaan Majapahit oleh Raja Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada, wilayah Indonesia pernah mencapai masa keemasan dan wilayah yang sangat luas. Mulai dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, sampai Tumasik, Singapura saat ini, dan beberapa wilayah Filipina. Di Indonesia, sejarah yang berfungsi inspiratif seringkali dijalin di sekitar riwayat perjuangan pahlawan-pahlawan pembela kemerdekaan selama masa serbuan kolonialisme dan imperialisme Barat. Contohnya, perjuangan para pahlawan. 1. Pangeran Diponegoro, diawali dari tindakan pemerintah kolonial Belanda, yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro, di desa Tegalrejo. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro mencetuskan sikap perlawanan. Berbagai cara terus dilakukan Belanda untuk menangkap Diponegoro. 2. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin perang Padri yang menentang penjajahan Belanda di bumi Minangkabau. 3. Patimura, melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku, untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Kapitan Patimura, juga dikenal cerdik dan mampu menghimpun kekuatan besar rakyat Maluku sehingga mempersulit pergerakan Belanda di Maluku. Nama Kapitan Patimura juga sangat disegani oleh para pemimpin VOC kala itu yang harus memutar otak untuk menghadapi perlawanan rakyat Maluku. 4. Sultan Ageng Tirtayasa, memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Belanda kemudian ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji, untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Sultan Hasanuddin, mendapat julukan ayam jantan dari timur, karena kegigihannya melawan VOC. Karena kesulitan menghadapi Sultan Hasanuddin, VOC akhirnya melakukan politik adu domba pada daerah-daerah kerajaan Gowa. Sultan Hasanuddin akhirnya kalah dalam peperangan tahun 1669 dan terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya. 3. Manfaat yang bersifat instruktif, muncul saat kegiatan menyampaikan suatu pengetahuan atau keterampilan instruksi. Tujuannya,
agar memberikan pengetahuan yang bermakna. Muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Misal, ketika belajar pertempuran di Diponegoro, kita bisa tahu tentang siasat, taktik atau strategi yang digunakan Pangeran Diponegoro, yaitu siasat perang gerilya, saat melawan Belanda dan bisa membuat Belanda lelah, sebab ini salah satu perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yang harus Belanda hadapi. Perang gerilya ini adalah taktik perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi penuh dengan kecepatan oleh kelompok yang lebih kecil, sehingga hasilnya pun lebih fokus dan efektif. Penggunaan perang gerilya dalam sebuah perang menjadi langkah efektif, karena dapat mengelabui, menipu, dan melakukan sabotase terhadap lawan secara kilat. Nyatanya, taktik ini sangat manjur untuk menyerang musuh dalam jumlah besar, apalagi yang tidak menguasai bagaimana medan perangnya. 4. Manfaat yang bersifat rekreatif. Sejarah memberikan kesenangan, bagaikan bertamasya menikmati berbagai jalannya peristiwa, menjelajahi waktu dan ruang nan jauh di sana. Kita diajak berpetualang melewati batas ruang dan waktu. Tanpa beranjak dari tempat duduk, kita dapat dibawa oleh sejarah, untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi, padahal jauh dari waktu dan tempat kita di masa saat ini berada. Ibarat menyaksikan peristiwa penting dalam suasana berbeda yang dituliskan sejarawan. Contohnya, dengan membaca buku sejarah kita berimajinasi bagaimana kondisi pada masa lampau. Kemudian, saat berkunjung ke tempat peninggalan sejarah seperti bangunan peninggalan Belanda, candi-candi, museum, pulau penyengat, kita bisa menyaksikan hasil karya luar biasa dengan nilai estetika tinggi dan mendapatkan kesenangan dalam diri. Oke, saya mau gantian ngomong dulu dong, soalnya sudah lelah. Oke Google, saya mau gantiin Ibu bicara, silahkan Ibu istirahat. Selanjutnya, pembahasan tentang ruang lingkup sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. 1. Sejarah sebagai peristiwa. 2. Sejarah sebagai kisah. 3. Sejarah sebagai ilmu. 1. Sejarah sebagai peristiwa. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Sejarah sebagai peristiwa adalah suatu kenyataan yang objektif, artinya kenyataan yang benar-benar ada, dan terjadi dalam kehidupan masyarakat manusia. Kenyataan ini ada dilihat dari fakta sejarah. Sejarah sebagai res gestae atau sejarah serba objek. Suatu peristiwa terjadi karena adanya hubungan sebab akibat. Contohnya, lahirnya kaum terpelajar adalah akibat dari politik etis, politik balas budi, yang diterapkan Belanda. Jadi, suatu peristiwa bisa dikatakan sejarah apabila memenuhi syarat yaitu 1. Bersifat objektif, artinya peristiwa harus benar-benar terjadi, dan bisa dibuktikan dari sumber sejarah yang ditemukan apalah itu dokumen, fosil, rekaman yang biasanya tersedia di arsip-arsip atau museum. 2. Unik, peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. 3. Penting, peristiwa sejarah penting bagi ilmu pengetahuan serta terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. 2. Sejarah sebagai kisah adalah cerita berupa narasi yang disusun dari memori atau ingatan manusia terhadap peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sejarah sebagai rerum gestarum, atau sejarah serba subjek. Contohnya, kita bertanya kepada seseorang mengenai kesan peristiwa Bandung Lautan Api. Masyarakat yang menuturkan bisa orang yang terlibat langsung peristiwa itu, bisa juga yang tidak mengalami langsung, tapi pernah mendengar dari orang lain yang terlibat langsung dengan peristiwa. Tentu saja hasil penuturan keduanya akan berbeda-beda tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Apa yang diinformasikan kedua orang itulah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah akan bersifat subjektif. Subjektivitas ini disebabkan faktor pribadi penulis, penutur sejarah yaitu 1. Faktor kepentingan bisa kepentingan individu atau kelompok. 2. Kelompok sosialnya. Maksudnya lingkungan di mana ia bergaul berhubungan dengan sesama pekerjaan atau statusnya. Contohnya karya penulisan sejarah yang ditulis oleh mahasiswa jurusan sejarah dari skripsi, tesis, disertasi biasanya tidak untuk konsumsi umum tapi untuk kalangan akademisi atau perguruan tinggi. 3. Perbendaharaan pengetahuan. Bagi penulis yang memiliki fakta sejarah yang cukup lengkap ia akan mengisahkan peristiwa dengan lebih luas. 4. Kemampuan berbahasa. Bila yang disampaikan sulit dimengerti maka cerita sejarah menjadi tidak hidup. 3. Sejarah sebagai ilmu,
adalah susunan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang disusun secara sistematis menggunakan metode sejarah dan teknik yang diakui oleh para sejarawan. Syarat sejarah sebagai ilmu yaitu 1. Memiliki objek. Objek sejarah adalah kehidupan manusia pada masa lampau. 2. Bersifat empiris, yaitu sejarah berdasarkan pengalaman manusia. 3. Memiliki metode. 4. Bisa diuji kebenarannya. Sejarah sebagai ilmu juga ternyata memiliki ilmu-ilmu bantu yang dapat membantu dalam kajian sejarah. Terdapat 10 ilmu-ilmu bantu sejarah yaitu paleontologi, paleoantropologi, arkeologi, paleografi, epigrafi, ikonografi, numismatik, ilmu keramik, genealogi, filologi. Sungai Musi airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih.